Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah tempat di mana semua keindahan, kenikmatan dan kenyamanan. Tempat di mana suatu kebahagiaan yang kekal abadi yang hanya dihuni dan Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya selama hidupnya di dunia. Setiap orang mendambakan akan surga karena di sanalah segala kenikmatan Allah berikan kepada seluruh penghuni surga. Suatu kenikmatan yang tidak bisa tergambarkan oleh akal fikiran manusia. Namun surga hanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin basharin dhukhran lahu ma utli'tum 'alaih." Thumma qara'a fala ta'lamu nafsan ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Aku telah siapkan untuk hambaku yang soleh kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Sebagaimana simpanan baginya yang kalian belum pernah melihatnya. Banyak orang yang berharap dan merindukan akan surga. Namun di sisi lain dalam suatu riwayat bahwasanya surga pun merindukan terhadap penghuninya, yakni surga merindukan terhadap 4 golongan yang akan menjadi penghuninya kelak. Golongan yang bagaimanakah yang dirindukan oleh surga? Berikut penjelasan 4 golongan yang dirindukan surga. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'ani wa hafidhul lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi an Ibnu Abbas. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa 4 golongan yang dirindukan surga adalah: yang pertama, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang maha agung yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dan bernilai pahala bagi setiap orang yang membacanya. Dari setiap huruf yang dibacakannya, Allah berikan 10 kebaikan. Bisa kita bayangkan jika kita membacanya 1 hari 1 juz, berapa kebaikan yang kita peroleh. Terlebih ketika kita memahaminya, menghafalkannya dan mengamalkan isinya, maka berapa pahala yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian Al-Quran juga akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya." Yang kedua, orang-orang yang selalu menjaga lisannya. 2 yang dapat mencelakakan manusia, yaitu yang berada di antara 2 bibir, yaitu lidah, dan yang berada di antara 2 kaki, yaitu kemaluan. Manusia sering terpeleset oleh lidah atau lisannya yang mengakibatkan sakit hati saudaranya. Bahkan dalam suatu pepatah mengatakan bahwasanya lidah itu lebih tajam daripada pedang. Hal ini saking berbahayanya lidah ketika kita tidak dapat menjaganya. Maka di sini pantas ketika orang yang dapat menjaga lisannya dalam artian tidak pernah melukai hati saudaranya dengan lisannya, maka orang yang demikian telah dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang-orang yang memberi makan orang yang kelaparan, seperti fakir miskin, yatim piatu. Sejatinya dalam harta kita terdapat hak-hak mereka. Insya Allah jika kita memberikan hak mereka, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita membiarkan anak yatim terlantar, fakir miskin kelaparan, maka kita akan dicap sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1-3. Dan yang terakhir, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, yakni salah satu yang menjadi tegaknya keislaman seseorang. Berpuasa bukan hanya menahan tidak makan dan minum saja, melainkan menjaga panca indera kita serta syahwat kita untuk tidak melakukan hal-hal kejelekan. Orang yang berpuasa cenderung bisa lebih menahan diri, baik itu pandangannya, syahwatnya, lisannya, bahkan perbuatan-perbuatannya, karena takut membatalkan puasa. Itulah keempat golongan yang dirindukan oleh surga.
Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala serta menjadi orang yang kelak dirindukan oleh surga. Karena sungguh kenikmatan yang kekal dan abadi serta kenikmatan yang amat yang tidak akan ditemukan di dunia adalah kenikmatan surga yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.